Nah strategi nih, bicara strategi kan udah 3 orang, pembagiannya biasanya bagaimana? Strategi ya, jadi itu sebenarnya nih Pak, yang paling vokal kalau di tim, karena kan udah tiap kali debat kan sama Yayah, kita sebut Yayah lagi nih ya. Jadi tuh memang bagian strategi kebanyakan biasa dari Yayah, karena kan Yayah udah pernah dapat pelatihan soal debat kayak gitu. Jadi kalau strateginya biasa ya pembicara 1, 2, 3 itu dilihat dari, kita kan pasti tahu kualitas masing-masing ya Pak. Gimana ya, kalau dalam debat itu emang nggak bisa berperan tadi yang Bapak sebut tadi, nggak bisa berperan. Jadi kalau misalnya harus tahu kualitas diri sendiri dan harus mengakui kualitas orang lain gitu. Jadi kalau misalnya pembagiannya misalnya Ode bisanya kayak pembicara 1 deh, karena kan pembicara 1 tuh nggak berbicara argumentasi Pak. Pembicara 1 kayak cuma pengenalan aja ya. Terus penegasan mosi kayak gitu. Jadi harus terima gitu, nggak bisa kayak emang gue nggak bisa ya jadi pembicara 2 gitu, nggak bisa. Ya emang harus tahan banting, makanya mental yang pertama harus dipersiapkan gitu. Jadi mentalnya yang harus pertama dipersiapkan. Jadi kalau strategi sih itu harus pintar strategi. Jadi yang pertama, yang pembicara 1 biasanya itu yang cuma pengenalan. Jadi biasanya orang-orang pemula nih Pak, yang kayak Ode biasanya gitu. Wah, pemula saja udah tingkat nasional. Nah inilah jadi, yang harus kita pelajari tadi. Di samping memang beliau sudah punya kemampuan, kita harus selalu rendah diri. Memang. Selalu rendah diri. Tapi fakta berbicara lain. Fakta membuktikan bahwa memang yang tadi dibicarakan Ode adalah orang yang berkualitas. Dalam artian bisa sampai tembus ke tahapan seleksi sampai ke tingkat nasional. Ini merupakan bukti bahwa Ode, kemudian Yayah, kemudian Enarto, Faris, Reski itu orang-orang yang memang berkualitas di bidang debat hukum. Ini fakta yang berbicara, bukan gembur ya? Iya. Amin Allah, semoga beneran. Amin. Kok semoga beneran? Emang bener seperti itu? Iya, nggak tahu Pak, nggak bisa berkata-kata udah. Ya udah Pak, lanjut. Kok jadi sedih gitu sih? Enggak. Sangat dong. Gimana sih? Nah kemudian biasanya deh, dari segi debat itu kan biasanya ada saling sanggah ya. Strategi untuk menyanggah tim lawan itu bagaimana deh? Jadi sebelum ngomongin strategi, yang pertama kalau menyanggah itu ada etikanya Pak. Etika. Iya, jadi tuh nggak bisa nyerang personal kayak gitu, nggak bisa jadi harus tahu porsi juga gitu kalau nyerang. Nggak, justru kayak kadang memang sering kita tonton di mana, biasanya dia ada lomba-lomba debat ada di YouTube gitu kan Pak. Biasanya ada aja kadang nyerang personal, tapi sebenarnya kalau yang mau dipelajarin sebenarnya kalau dalam menyanggah itu nggak boleh nyerang personal gitu. Misalnya argumentasi saudara misalnya, itu kalau argumentasi itu nggak apa-apa. Maksudnya kalau ngomongin yang dijatuhin itu argumentasi, emang itu tugasnya kan. Cuman kalau misalnya yang dijatuhin personalnya, misalnya pemikiran saudara ini terlalu cetek gitu, nggak bisa. Jadi perorangan personnya yang dia itu nggak boleh gitu, secara etik ya? Iya nggak boleh kayak gitu, itu dari etikanya. Tapi kalau strateginya, yang jelas kita harus sering nyatet sih, tiap kali kita nemu ada celah, catet. Analisa itu ya? Tiap nemu ada celah dari argumentasi lawan, itu kita catet, baru setelah itu supaya kita nggak lupa apa yang kita omongin. Karena seringnya lupa kan Pak kalau nggak dicatat kayak gitu. Dicatat terus ya udah jatuhin lawan dengan cara ikut etika, tapi gitu. Etikanya yang harus cuman jatuhin argumentasi lawan sesuai dengan analisa yang kita lakukan. Itu juga kan Pak kalau di ruang sidang. Nggak tahu apa ya sidang itu bagaimana ya? Ya Allah.